Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, ada saya sendiri Aslama Nurul Amini Nurwakid, Bernika Margareta Kristi, dan Faiz Mujadid. Kami akan membahas materi 2.4, yaitu contoh dan pengaplikasian. Pada 2.4.1, ada pengaplikasian dalam Games of Chance. Kita memiliki dua contoh. Yang pertama, berapa probabilitas pemilihan acak 5 kartu dari satu deck menghasilkan full house atau gabungan dari 3 of a kind dengan 1 pair? Solusinya, yang pertama itu kita hitung dulu banyaknya cara untuk memilih 5 kartu dari deck menggunakan kombinasi 52,5. Yang kedua, kita menentukan banyaknya cara mendapatkan full house. Menentukan banyaknya cara mendapatkan full house ini bisa kita bagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, pemilihan satu kartu dari 3 jenis menggunakan kombinasi 13,1. Yang kedua, pemilihan 3 kartu sejenis menggunakan kombinasi 4,3. Yang ketiga, pemilihan satu kartu untuk pasangan sejenis dengan kombinasi 12,1. Dan yang terakhir, pemilihan kartu untuk pasangan sejenis dengan kombinasi 4,2. Berdasarkan aturan perkalian, banyaknya cara mendapatkan full house adalah kombinasi 13,1 dikali kombinasi 4,3 dikali kombinasi 12,1 dikali kombinasi 4,2 sama dengan 3.744 cara. Maka, probabilitasnya adalah 3.744 dibagi 2.598.960 sama dengan 0014 dan seterusnya, yang berarti bahwa seorang pemain akan mendapatkan full house kira-kira sekali setiap 1000 transaksi. Contoh yang kedua, di permainan New York Lotto 40H, pemain memilih 6 nomor yang berbeda dari angka 1 sampai 48. Pada satu malam, seorang petugas lotre memilih 6 bola bernomor. Jika semua 6 nomor dipilih, maka pemain memenangkan hadiah pertama. Jika tepat 5 nomor dari 6 nomor yang dipilih, maka pemain tersebut memenangkan hadiah kedua. Pertanyaannya, berapa probabilitas bahwa satu permainan menghasilkan hadiah pertama? Berapa probabilitas bahwa satu permainan menghasilkan hadiah kedua? Solusinya, yang pertama kita hitung dulu banyaknya cara untuk memilih 6 nomor berbeda menggunakan kombinasi 48,6 sama dengan 12.271.512 cara. Sedangkan kita memiliki satu kesempatan untuk memenangkan hadiah pertama. Jadi, kemungkinan mendapatkan hadiah pertama adalah 1/12.271.512. Untuk hadiah kedua, kita hitung dulu 5 nomor yang mungkin, yaitu dengan kombinasi 6,5 dan satu nomor yang gagal dengan kombinasi 42,1 cara. Oleh karena itu, probabilitas memenangkan hadiah kedua adalah kombinasi 6,5 dikali kombinasi 42,1 dibagi kombinasi 48,6 sama dengan 1/48.696. Kita lanjutkan 2.4.2, koefisien multinomial. Permasalahan yang pertama, ada berapa cara untuk menyusun huruf-huruf pada bookkeeper? Nah, di sini kita memiliki 10 ruang untuk menempatkan 2O identik, 2K identik, 3E identik, 1B, 1P, dan 1R. Kita dapat menguraikannya menjadi 6 tahap. Yang pertama, kita menghitung banyaknya cara untuk memilih ruang untuk O dengan kombinasi 10,2. Selanjutnya kita hitung banyaknya cara untuk memilih ruang untuk K sebanyak kombinasi 8,2. Setelah itu kita memilih ruang untuk E sebanyak kombinasi 6,3 cara. Kita memilih ruang untuk B dengan kombinasi 3,1 cara. Terus kita memilih ruang untuk P dengan kombinasi 2,1 cara. Dan yang terakhir kita memilih ruang untuk R di kombinasi 1,1, yaitu sama dengan 1 cara. Berdasarkan aturan perkalian, jawabannya adalah 10,2 dikali 8,2 dikali 6,3 dikali 3,1 dikali 2,1 dikali 1,1 sama dengan 10 faktorial dikali 8 faktorial dikali 6 faktorial dan seterusnya. Kalian bisa lihat sendiri di situ, sama dengan 151.200 cara.
Nah, di sini kita perlu perhatikan bahwa representasi faktorial terakhir menyembunyikan urutan penempatan huruf. Yang penting adalah jumlah huruf dan jumlah setiap jenis. Ada dekomposisi lainnya, misalnya memilih ruangan untuk K pertama atau untuk K kedua dan lain-lain. Itu akan menghasilkan jawaban yang sama. Ini membawa kita ke proposisi 2-10. Misalkan kita memiliki n total objek R, di mana R1 objek tipe 1, R2 objek tipe 2, dan RK objek tipe K. Maka banyaknya cara untuk menyusun n objek tersebut adalah n faktorial dibagi R1 faktorial dikali R2 faktorial dan seterusnya sampai ke RK faktorial. Ekspresi yang terakhir disebut koefisien multinomial dan dilambangkan dengan n R1 R2 sampai RK atau kombinasi n, R1 R2 sampai RK atau P n, R1 R2 sampai RK. Buktinya yaitu kami memiliki n ruang tempat untuk menempatkan objek. Kami menguraikannya menjadi langkah-langkah K. Pertama, kita memilih ruang untuk objek bertipe 1 dengan kombinasi n, R1. Selanjutnya kita memilih ruang untuk objek tipe 2 dengan kombinasi n-R1, R2, dan seterusnya. Berdasarkan aturan perkalian, jawabannya adalah n-R1 dikali n-R1, R2, sampai pada RK sama dengan n faktorial dibagi R1 faktorial, R2 faktorial, sampai RK faktorial. Seperti yang ditunjukkan dalam masalah berikut ini, yaitu permasalahan kedua. Dalam permainan bridge table, 52 kartu dibagi rata di antara 4 pemain berbeda. Dalam beberapa cara, ini bisa dilakukan. Solusinya, pertama kita pilih 13 kartu untuk pemain pertama. Itu banyaknya cara, ada kombinasi 52,13 cara. Selanjutnya pilih kartu untuk pemain kedua dengan kombinasi 39,13 dan seterusnya. Jadi jawabannya adalah kombinasi 52,13 dikali kombinasi 39,13 dikali kombinasi 26,13 dikali kombinasi 13,13 yang menghasilkan kira-kira 5,36 dikali 10 pangkat 28. Nah, mengingat jumlah yang kita hasilkan ini, itu sangat lucu sekali ketika membaca artikel berita yang memberikan kesepakatan sempurna di mana setiap pemain menerima semua kartu dalam satu suite. Sedangkan menurut perhitungan kami, ini seharusnya terjadi kira-kira sekali setiap 5,36 dikali 10 pangkat 28 transaksi. Jika 2 miliar bridge foursome secara bersamaan memainkan satu deck setiap detik, kesepakatan sempurna akan terjadi kira-kira setiap 8,5 miliar abad. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bernicke. Selanjutnya adalah contoh 2.4.3. Strategi dengan pengaturan masalah yang melibatkan huruf menggambarkan banyak ide. Permasalahan. Permasalahan yang pertama adalah ada berapa cara untuk mengatur huruf garden dengan vokal dalam urutan abjad. Permasalahan yang kedua, ada berapa cara untuk mengatur huruf di garden dengan vokal bersama. Penyelesaian. Penyelesaian untuk permasalahan yang pertama adalah ada 6 ruang tempat kami menempatkan huruf. Kami menguraikan konstruksi pengaturan seperti itu menjadi 3 tahap. Pertama, kita memilih spasi untuk vokal dalam salah satu cara C, yaitu 6,2. Selanjutnya, kita masukkan huruf vokal sesuai huruf urutan abjad, yaitu kita menempatkan huruf A di ruang paling kiri dan E di ruang paling kanan. Lalu, kita masukkan konsonan di salah satu dari 4 faktorial cara. Berdasarkan aturan hasil kali, jawabannya adalah C, 6,2, 4 faktorial sama dengan 360. Untuk permasalahan yang kedua, kita uraikan konstruksi pengaturan seperti itu menjadi 2 tahap. Pertama, kita pastikan bahwa bersama dengan menggabungkannya menjadi beberapa huruf. Ini dapat dilakukan dengan salah satu dari 2 cara, yaitu AE atau EA.
Selanjutnya, kita mengatur satu huruf ganda ini dan 4 huruf yang tersisa di salah satu dari 5 faktorial cara. Berdasarkan aturan atau hasil kali, jawabannya adalah 2 kali 5 faktorial atau sama dengan 240. Masalah, ada berapa cara untuk menyusun kata bandanas tanpa vokal berurutan? Terkadang, kita harus memikirkan strategi penghitungan sebelum memulai penyusunan. Strateginya adalah, kami memilih 3 vokal dan 5 konsonan. Anggap ini sebagai 3V dan 5C. Pertama, kita harus mencari jumlah cara untuk mengatur 3V dan 5C tanpa V berturut-turut. Selanjutnya, kita mengganti V dan C dengan huruf yang sebenarnya. Konstruksi. Pada tahap pertama, kita membuat pengaturan V dan C tanpa V yang berurutan. Tempatkan V dalam satu baris. V, V, V. Kita harus memiliki setidaknya satu C di antara setiap V, yaitu mengisi celah menjadi VC, VC, V. Selanjutnya, kita tempatkan C yang tersisa ke dalam 4 area yang memungkinkan. Area ini di sebelah kiri V pertama, area antara V pertama dan kedua, area antara V kedua dan ketiga, dan area di sebelah kanan V. Ketiga ini setara dengan mendistribusikan 3 bola identik ke dalam 4 sel berbeda. Karenanya, tahap pertama dapat dilakukan dengan C 4-1 plus 3,3, yaitu 320 cara. Pada tahap kedua, kami mengganti V dengan vokal. Karena kita memiliki 3 A identik, ini dapat dilakukan hanya dengan satu cara. Akhirnya, kami mengganti C dengan konsonan. Pada contoh terakhir, ini dapat dilakukan dengan salah satu dari 5 faktorial dibagi 21, sama dengan 60 cara. Berdasarkan aturan hasil kali, jawaban dari soal awal adalah 20 kali 60 sama dengan 1200.